Fotosintesis. Hai, semuanya selamat pagi, siang, dan malam bagi kita semua di sini. Saya Fauzan Terai Rizky dari kelas 2A dengan NIM 2407964 akan membahas tentang pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, gula, dan oksigen. Tahapan fotosintesis. Di sini ada dua tahapan, yaitu 1. Reaksi terang, light dependent reactions, dan 2. Reaksi gelap atau siklus Kelvin, light independent reactions. Tahap ini terjadi di dalam membran tilakoid kloroplas. Energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan NADPH. Air, H2O, dipecah dalam proses ini, menghasilkan oksigen, O2, yang dilepaskan ke udara. Reaksi gelap atau siklus Kelvin, light independent reactions. Tahap ini terjadi di stroma kloroplas. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida, CO2, menjadi glukosa C6H12O6. Siklus Kelvin tidak memerlukan cahaya secara langsung, tetapi sangat bergantung pada produk dari reaksi terang. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, CO2, suhu, ketersediaan air, klorofil. Intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis, hingga mencapai titik jenuh. Konsentrasi karbon dioksida, CO2. CO2 adalah bahan baku penting dalam fotosintesis. Peningkatan konsentrasi CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis. Suhu, fotosintesis memiliki suhu optimal. Suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis. Ketersediaan air. Air merupakan salah satu bahan baku fotosintesis. Kekurangan air dapat menyebabkan stomata menutup, mengurangi penyerapan CO2. Klorofil. Klorofil adalah pigmen yang berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari. Kekurangan klorofil dapat mengurangi laju fotosintesis. Jenis-jenis fotosintesis. Di sini ada 3 macam jenis fotosintesis, yaitu fotosintesis C3, fotosintesis C4, fotosintesis CAM, crass-sulacean acid metabolism. Fotosintesis C3, jenis fotosintesis yang paling umum, ditemukan pada sebagian besar tumbuhan. Pada tumbuhan C3, CO2 langsung diikat oleh RuBP, ribulosa -1,5 bisfosfat, untuk membentuk molekul 3 karbon. Fotosintesis C4, ditemukan pada tumbuhan yang hidup di daerah panas dan kering. Tumbuhan C4 memiliki mekanisme khusus untuk meminimalkan fotorespirasi, sehingga lebih efisien dalam mengikat CO2 pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Fotosintesis CAM, crass-sulacean acid metabolism, ditemukan pada tumbuhan sukulen yang hidup di daerah gurun. Tumbuhan CAM membuka stomata pada malam hari untuk menyerap CO2 dan menyimpannya dalam bentuk asam organik. Pada siang hari, CO2 dilepaskan dari asam organik dan digunakan dalam siklus Kelvin. Peran fotosintesis bagi kehidupan. Fotosintesis memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis sangat penting bagi pernapasan sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang penting untuk paru-paru. Menyediakan sumber energi. Glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan dan juga menjadi dasar rantai makanan bagi hewan dan manusia. Menyerap karbon dioksida. Fotosintesis membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Menjaga keseimbangan ekosistem. Fotosintesis adalah proses dasar yang menopang kehidupan di bumi. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada oksigen yang cukup untuk mendukung kehidupan hewan dan manusia, dan tidak akan ada cukup makanan untuk menopang rantai makanan. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses vital bagi kehidupan di bumi, menyediakan oksigen dan energi bagi hampir semua makhluk hidup. Memahami tahapan, faktor yang memengaruhi,
dan jenis-jenis fotosintesis dapat membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas pertanian. Thank you.